yang oke nyusakeun ilmu mempelajari ilmu maksudnya mempelajari ilmu agama firman-Nya wakat manul ilmi yang oke nyumputkeun sebagian ilmu tersebut karena memungkinkan menghalangi dunia gitu. Susah kan artinya tapi kurang dina ayat Baqarah tadi jadi ayat Quran anu pertama dipilotkeun disesuaikan jeung dawuh Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Anu pasti atawa pasti mah anu boga rasa sieun ku Allah teh di antara hamba-hamba Allah teh jalma-jalma anu geus punya level atawa kategori ulama dalam umumnya. Soalnya di orang kenyataan ayeuna loba ulama korupsi dan anehnya menteri agama wae korupsi kan. Padahal dina Quran mah sabenerna mah perkara terjadi ke setiap jelema boga rasa sieun ka Allah teh pasti naungge di antara hamba-hamba teh nyata jalma-jalma anu kategorina ulama. Kemudian anu tadi dina Al-Baqarah ayat 158 innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ieu anu masyhur tentang Nabi Muhammad SAW anu masyhur ya anu disebut telah diakui orang-orang yang terlibat ternyata dengan kitab Taurat dan Injil. Salah sahiji penyebab di Madinah teh aya orang-orang Yahudi. Memang sejarahnya banyak, pokoknya mah di Madinah teh aya orang-orang Yahudi. Ngaran kabilah nate Bani Quraidah, Bani Nabil, Bani Hunaiko. Ayat itu masuk.
dina sejarah dicaritakeun lamun barudak sakola mah aya sejarah Yahudinya nu sakola aya istilah diaspora. Apa itu sakola tentang diaspora? Itu barudak sakola kan. Kenyamal deh ya. Jadi bageuna teh urang-urang Yahudi setelah wafat Nabi Isa pernah dijajah, dikuasai ku salah seorang raja ya, ngaranna teh Bukhtansor. Lamun versi urang Arab, tapi lamun dina catatan sejarah anu bahasa Inggris mah Nebukadnezar. Eta raja teh naon mengubrak-abrik bangsa Yahudi, diusir anu daek nyikah-nyikah, nu teu daek dipaehan kabeh. Pokona mah habis dibabat diuwurkeun di Yahudi. Disebut teh diaspora, pengusiran habis-habisan di daerah Palestina. Leungit teh Yahudi. Jadi ada istilah diaspora. Nah, di antara sebagian bangsa Yahudi teh kabur nate ka Madinah, ya, kabur ka Madinah. Lantaran dina kitab Taurat tertulis bahwa Nabi terakhir teh akan hijrah ke Madinah. Emang iya ayana dina sirah nabawiyahnya gitu. Nanti ulah teliur deui. Jadi marahnya sebelum Nabi Muhammad SAW lahir oke di saraya urang-urang Yahudi adon cicing di Madinah. Sedangkan suku Arab anu kurang seperti apa Ansor eta mah anu datang di Yaman waktu ayana surat ceritana ayana Quran tentang setelah Nabi Sulaiman generasi kedua katilu kemudian terus dina peristiwa negara Sabah ya, negeri Sabah yang ceritanya menang azab Allah, bendungan hancur, maka kerajaan hancur kabeh. Sebagian dari penduduk ketika bendungan hancur, pertanian hancur, negara hancur, maka manehna hijrah ini pindah ke Madinah. Nah, di Madinah teh manehna bageulana kemudian datang kelompok Yahudi maranehna anu milih ka Madinah teh lantaran dina kitab Taurat tertulis bahwa Nabi terakhir akan datang ke Madinah. Itunya. Maka si jalma-jalma teh anu disebut teh ulama-ulama Yahudi tersebut sepakat kawehanana lamun Nabi terakhir lahir di sabangsa jeung manehanana maksudna Ibrahim kan aya Ismail aya Ishak ya, terus ka Ishak terus ka Yakub terus ya mata rantai lah terus diberikan ke Nabi Isa melalui jalur Ishak Yakub. Lamun lahir Nabi terakhir
anu mata rantaina melalui karuhun manehanana anu lahir di mata di salah seorang istri Nabi Ibrahim ternyata ayah Sarah dikirai dihajar orang Yahudi nganggap bahwa Hajar teh budak kan budak pemerintah Mesir ya. Jadi nganggap turunan Ismail itu orang-orang itu saja salah sahiji manehna merasa paling dinamis lewat lantaran melalui Ishak Sarah orang merdeka lain budak sepakat lamun Nabi terakhir datanglah di bangsa manehna Yahudi kita ikuti, tapi lamun lain tolak. Prinsipnya kelakuan Yahudi lah. Kata di antara gitu karuana kurang-kurang Yahudi teh bukan karakter ulama-ulama nanti disebut kemudian mempelajari kita kecuali pria apa pria ini berarti pria ini bangsa Raden dua bangsa itu anu turunan Raja mah jangan harap raja ya mun di urat mah jangan dipakai jadi salah satu strategi politik supaya kekuasaan ini tetap akhirnya politik supaya kekuasaan orang itu bisa direbut supaya di masyarakat tidak muncul pemberontak maka strategi nanti pertama rakyat diburuhkan kemudian ya sebut ya diurang Jawa Barat Jawa Barat membanggakan diri merasa diri turunan Siliwangi ini kepenyak orang jalan lamun keboga mata rantai angin di kurang paripurna sampai ke Siliwangi jangan harap menang kesempatan jadi menang ya jadi paling tinggi presiden paling rendah RT yang ketika si penguasa tersebut strateginya supaya kekuasaan tersebut harus Siliwangi maka yang lain dibodohkan Israel begitu jadi dia termasuk kebangsaan yang dilupakan antara kualitas Kubina kita kawal maka kemenang diajarkan ke orang-orang melalui mata rantai tiga muda salah saya di anak Nabi Yakub di antara Raja Muda ya kita rata-rata jalan di raja anak namun lain yang enggak jangan harap jadi raja salah satu kasus anu diangkat ku Quran saha nu dibunuh ku Nabi Daud aya
ayat Taulut. Nabi Nuh Nabi Daud. Apa deh? Wa qatala Daudu Jaluta. Ya. Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Nah, sebelum Nabi Daud raja Nabi Taulut. Taulut anak keturunan Bunyamin. Nah, ingat Nabi Yusuf Bunyamin, keturunan Bunyamin. Maka di Quran disebutkan waktu terjajah sebelum Nebukat tidak. Yahudi pernah dijajah di bukan raja. Maka kacaunya terjadi. Maka Mariana datang ke seorang nabi. Nabi Daniel. Nanyakin, cing bang milihkan saha batas dari raja. Sebab orang komando raja jadi dijajahku negara Batur bukan wanita. Maka cek Nabi Daniel datang ayat tanda-tandanya. Lamun minyak anu ayatina anu malam membludak. Kemudian datang seseorang, lamun ayah datang seseorang, tiba-tiba si minyak ingatan tersebut membludak. Itulah calon raja. Kaduana ayah warisan tongkat Nabi Musa. Lamun tongkat Nabi Musa garingkeun jeung jelema tersebut, maka sarua pas, berarti ada calon raja. Ya, kemudian tiba-tiba datang seseorang, orang biasa tukang ngangon. Kalibat harusnya lima Nabi Daniel. Tiba-tiba dia binatang tersebut ngabolak budak. Nabi Daniel kaget. Pada keruan si jelema tersebut ternyata ditanya kuring kerenangan domba bebit. Tapi Nabi Daniel rasa kuring kurang kayak cokot tongkat Nabi Musa, kemudian gading bernyanyi. Ya, kita salah saya ini. Maka Nabi Daniel yakin dia calon raja ayah begini. Ayah di menceritakan. Terus Nabi Daniel tersebut munajat ke Allah, ayah minta tanda yang lain. Kemudian tamu datang, mencoba mereka. Allah lagi mencari dana. Lamun ngaji sirah Nabawiyyah punya dari tamu. Datang tamu Lusina dirinya perjanjian Nabi Musa kita Taurat di kabut tersebut. Maka lengkap tersebut. Aina Nabi nanya, anjir desa. Terus yang aku menceritakan cerita, ternyata eta Taulut ngangkarana Taulut turunan Benyamin. Ya, turunan Benyamin. Akhirnya dia ngeteruan orang Yahudi, bangsa orang juragan-juraganana, kepala-kepala nolak. Orang bisa ayo pikir gimana? Makanya kurang muda raja samsara tukang amuan. Awasi akur kecil kurang. Makanya orang kurang lima raja, ya samsara, ya lain turunan Yahuda, turunan Benyamin. Dengan iman, bukti. Tapi karena bukti, akhirnya terpaksa mau tidak mau. Turunan akhirnya sampai terjadi dipimpin Taulut. Ketika terjadi perjuangan, bina waktu berjuang melawan penjajah, ternyata yang berjasa membunuh Daud. Maka Daud pun
diangkat komandan perang selanjutnya yang dikawinkan ke anak Tolut. Itu majikan Nabi Daud anak Tolut, maka otomatis pindah mereka Nabi Daud jadi raja. Ceritanya kembali deui karena asal turunan Yahuda waris jadi raja. Dan kalangan Yahudi jadi harus orang-orang bangsa baru. Maka kita Taurat tidak pernah diajarkan dibuka ke orang-orang macam ulama rakyat jelata. Jadi anu nyaraho tentang kabar akan datang lahir nabi terakhir teh pukul bangsa ulama itu ya datang ke Madinah hanya orang-orang tertentu anu nyaho Taurat. Jadi siga urang ngajarkeun ngaji ke babat bisa diajarkeun tentang keperluan hidup boleh cara tanding, cara nasab tentang masalah akidah, masalah itu disebut ke urang jauh lima. Maka ketika datang ke Madinah pun kita adalah rahasia urang Yahudi. Ini latar belakangnya adalah hati itu maksudnya. Jadi maksud Allah itu disebutkan innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum. Sanyana jalma-jalma anu menyembunyikan nyebutkeun perkara anu pernah diturunkeun ka kami sallallahu alaihi wasallam tentang penjelasan waluda jeung petunjuk hidayah agama sebut min ba'di ma bayyanahu linnas barigis pernah terjadi kenyataan di hadapan umum di kitab itu segala nyata. Maka orang-orang menyebutkan keterangan-keterangan agama yang disebut apa gaib orang tersebut dilaknat Allah jeung lain Allah unggul termasuk oge orang atau makhluk-makhluk yang punya hak melaknat. Tapi seandainya di antara sekian jamaah musuh tadi namun tobat mah kemudian memperbaiki yang sudah Allah mah pasti diterima tobat mereka dua lain. Maka jalan-jalan dari tobat kami oke memberikan hampura kepada mana kalau mulai besar kami mah tawab sangat banyak memberi taubat kesempatan yang diabahi Allah itu abahi. Maka ieu Quran nu tadi dipakai dalil karena bab tadi ya bab tadi salah satu dosa besar yaitu ta'allum di dunia wa atmanu lamun ngajarkeun hanya sebatas yang menguntungkan di dunia. Kira-kira tidak menguntungkan ke dunia telah diajarkeun malah disebutkan. Jadi praktek aturan Yahudi si kiai-kiaina si ajengan-ajengan teh tadi khususnya arah nerangkeun yen suatu saat bakal lahir nabi terakhir. Banjir ayana Taurat keterangan ilmu maka disebut nu
Lebih kehariban, lamun dia diterangkan, maka pasti jalma tersebut akan menanti kedatangannya. Lamun itu nyata datang, pasti orang tersebut bakal iman ke Nabi Muhammad. Pasti bakal ada. Jadi diterangkan, nah tahu. Maka si ulama tersebut, lamun itu berarti kurang sebagai rahib, sebagai Yahudi akan tersisih. Ya, akan tersisihkan. Tapi seandainya Nabi terakhir itu berpihak ke orang, kita iman kita. Maksudnya, maka begitu datang ke Madinah tentang kenabian Muhammad, tentang kerasulan Muhammad, tentang akan terjadi hijrah ke Madinah, tetapi sepi. Karena pernah kita ke Madinah, khususnya ka orang-orang mana sorangan ge anu yang di sakira-kira lain priyayi, lain turunan Yahudan, bayar anak-anaknya dirahasia. Jadi ngarah-ngarah itu. Maka salah sahijina aya peristiwa dirobahna dina Al-Baqarah kan. Kurang mah nyawa teh jung saya kulus. Saya kulus ya. Di antarana dipindahkeunana waktu Nabi ka Madinah. Di Mekah keneh oge Nabi teh lamun kiblat teh ka Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Palestina masih Al-Aqsa. Maka dia dari sekian orang, loba orang-orang Yahudi tadi berpikir akhir terima lantaran sangat ini kiblat lagi cipuran Yahudi. Sehingga nama Muhammad berpihak orang lantaran, nah etamat penyahuan si Yahudi, penyahuan ya. Maka ketika datang Nabi kan ternyata sholat itu yang harus ke Palestina. Jadi Yahudi ya, pasti si Garuda. Nah kalau Pak Yahudi itu bukan pikiran saya wajib kurang. Ternyata aku Allah dirubah supaya harus kamu kan ngarinya kau malur date Yahudi salah dia tak cep kurang Yahudi mah berarti salah Muhammad. Lain jagoan di Rasul. Jauh, baru tadi. Tapi beda kan ketika justru Allah mah jangan sampai Muhammad tertipu Yahudi. Maka dipindahkan kembali karena kiblat Nabi Ibrahim. Ya, Mekah, Ka'bah. Tapi ngali we zaman Nabi itu ternyata kalau hari itu nggak Palestina. Jadi Yahudi dirinya timbul belum penasaran mencari-cari siapa Muhammad itu. Di teangan dan turunan sampai ternyata nyambung ngetek ke Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anak Nabi Ibrahim di Siti Hajar. Maka cekuran Yahudi dia Nabi Rajan. Gitu kan. Jadi salah satu Yahudi mau pernah nganggu ke jalma anu lain di orang turunan Yahuda di Nabi Isa. Pernah. Salah satu faktor kenapa Allah divonis walan tarto antar Yahudi. Mual pernah nurut, mual pernah ridho tentang mana Muhammad umaran Yahudi. Alasan mana? Salah satu alasan kurang mual mungkin menak priayi ikut keturunan budak. Lantaran gara-gara nah,
Ismail mah ibuna Hajar budak. Nah, dirinya gencar di kampanye ke orang Yahudi. Keterangan tentang Nabi Muhammad itu bisa menunjukkan dikampanyekeun we bahwa semua yang diterangkan Muhammad itu bohong belaka. Kampanye sarasa di perlawanan. Ia kelakuan penguasaannya. Jadi bab ieu teh merujuk dosa gede. Perkara bener disebutkan, perkara salah dikampanyekan dengan tujuan, dengan alasan lantaran lamun membuka sejelas-jelasnya tentang kebenaran kurang lebih akan istilahnya kesempatan menang dunia teurut begitu. Jadi berkaitan dengan strategi politik sebenarnya. Jadi biasanya napel di kelakuan orang-orang politik. Setelah saya dina anu kurang nu dibodohi, ya, kurang orang yang tertipu lah terus terang. Coba kau pikir, kurang masih dijajah pembulana 350 tahun, mustahil. Tapi percaya kalau tukang politik, orang percaya pada sekolah aja. Nah, cara dicek kebohongan. Soalnya, ya kalau politik, maksudnya tah eta teh lain dosa itu. Jadi pelajaran kebetulan 5 sunnah kitab. Ulah sieun sangsara, ulah sieun beakeun rezeki. Ketika mengajarkan ilmu. Lantaran urang geus kahepan ku eta teh. Ieu pengalaman simkuring. Kenapa seseorang anu simkuring ngalaman seorang hayang diajaran itu? Iya ya. Maka si eta teh sanggup bayar sabaraha kain itu salah saya. Asa. Ya sudah. Bayar ke teman dikersahkeun ku Allah. Si jelema tersebut kapargo keur ngobrol jeung pabatikan. Si ade mah pinter cenah, teuing pinter cenah terima termasa pinter ngancik saya tadi nyebutkeun si ade mah pinter. Mau diajarkeun ka si aing beak bisnis mah bayu bakal beak ke ku saya. Jadi nyebutkeun ilmu lantaran lamun dibuka ilmu tersebut kesempatan menang duit akan berkurang. Jelas? Tah eta teh salah sahiji dosa gede. Sementara dina hadis aya ancaman kieu, man suila an ilmin fakata mau ujima yaumil qiyamah bi jamin minan nar. Sahajelma anu menyembunyikan ditanya tentang suatu pengetahuan kemudian disuruh menggerangkeun, maka orang tersebut teh salah sahiji siksa ti Allah bakal diolan sumutna keri ila kiamat di neraka rumah neraka Allah kena. Namun ditanya dina salah hadis nepikeun ka kieu salah sahiji anu nyarahkeun hadis tersebut. Seandainya lamun aya jelema aya nu nanyakeun alamat. Ari alamat sia mah teu apa pada urang nya.
min gori mabasabi bari eueuh arsak semata-mata namun diberinya alamat si eta ya saya lagi sama mun ayeuna mah sebut alamat Prabowo atau nomor ya nomor telepon nomor si anu orang. Kenapa? Ieu teh kasus yang nyata. Kuring disebut kuring berkepentingan dengan seseorang tersebut teh mun ayeuna mah gubernur Jakarta, gubernur Jawa Barat. Baik. Terus apa kan? Mun urang mengadu kadinya pasti diatasi. Ya. Urangnya boga nomor nanyakeun si itu. Urang tadi dikerjakan padanya. Lantaran boga pikiran mun si eta berhubungan kasih anu berarti urang tak ada kesempatan. Kalau sieun kalau ku batu. Tak ada termasuk ini. Banyak. Iya namanya. Lamun dina segi agama kieu karena agama teh aya masalah ini haram, ini halal, ini haram, ini halal banyak. Sebut sim kuring lah, sim kuring sebut tiap hari, mungkin tiap minggu, mungkin tiap bulan menanti dari seseorang. Sedangkan anu meulina teh urang dieu. Nanyakeun misalkan urang dieu atau orang lain, apakah bisnis dia itu haram atau halal? Maka kuring nyaho bahwa dia itu haram. Tenerangkeun nyaho. Lantaran mun kuring nerangkeun haram, pasti urang dieu mambari. Atau banyak orang tidak pakai barang produk. Lamun itu bangkrut saya tak dapat cuma bagian. Maka kalau nyebut kayaknya apa? Itu bagian dasar. Jadi sebutkan gitu. Jadi ampurannya, ampuran gerah jelas. Lain sim kuring sok bersih, iya mah percaya terserah. Maka kuring saya nyebutkan, maka kuring suka nomor siapa gimana? Terserah ya berapa. Kan tukang bosnya batasnya bukan nomor orang tukang bisnis itu. Tukang bisnis museum haram. Ada juga kan tukang bisnis museum. Jelas, tapi terserah. Usah sieun kuring teu dihargaan, sieun kuring teu meunang. Recehan ti jalma-jalma baroga-barok. Kuring teu ngomong urangkeun haram. Maka kuring bukan katma menyembunyikan ilmu demi bisa kan? Tak ya, ada segitu. Tah, mun ibu apa, mun bapak-bapak apa di Indonesia nungaran itu banyak. Nungaran ajeng-ajengan terlibat menyembunyikan. Namun diungkapkan atau kurang lebih. Ya, nama ayat saja. Ya, setahun bangkul kami tidak disebut nanti meuli kesesatan dibayar ku hidayah. Namun istilahna ayat sejenis apa? Maka orang tersebut
ayat saterusna 60 ulaika nyata jama-jama tadi tidak menerangkan ilmu yang sebenarnya, pengetahuan bimbingan maka kena laknat Allah. Ya la'anuhumullah, laknat kajama dari Allah. Wa ya anuhumul lainun, jeung lain Allah untuk nungal laknat tersebut semua makhluk yang punya hak melaknat. Maka saya terlihat sakabe malaikat di langit, sakabe makhluk di bumi kecuali jin bilang kabeh ngaranna. Kenapa jin bilang yang terlibat? Jin mah teh ikut melanat karena sebagiannya terlibat. Anu sateu ngalanat. Kenapa? Melanat itu percuma lantaran kelompok jenisnya ada perisai ngalanat. Nah, eta ya Bu. Kemudian di dia khusus ilmu keterangan agama tentang hak yang benar atau salah yang benar hukuman khususnya. Maka ulama bagaimana kalau pengetahuan dunia sebagian ulama namun pengetahuan dunia contohnya ya mereka itu cara maju, cara ngarang lama cara hormat ya naon lah sifatnya termasuk binanat atau tidak ya namun pengetahuan tentang dunia nah teknik nah naon we ya contohnya orang mau ngajarkan pangabisa orang ini pak kuliah orang kepayu kan orang masih ada dari bisa itulah katakanlah ya bisa sebut emang Dadan bisa kelas aja orang kelas mata ayo bang Dadan kan asik tuh termasuk untuk kalangan mayoritas ulama nyebutkan termasuk yang kenalan namun mengajarkan pangabisa gara-gara sieun beakeun pak kuliah. Tapi ayahnya yang minoritas, cek minoritas sama tidak, yang tidak termasuk. Ya, kita pendapat. Nengakin, apakah kurang termasuk itu atau tidak? Memang ada pada neruskan saat tadi masalah ilmu target paham sama itu yang nyambung yang akhirnya kan mau pikir pribadi artinya hese paham itu hese kadang biasa paham balik pokok nah itu kan tapi jadi sok mikir kendala naon ini otak begitu nah kalau tuh akhirnya saya kesertai aku dunia apa merenang kita konsentrasi ke literasi simpulnya masa susahnya adalah kena susah terus mau disebut ngerti, mau disebut paham, lain katalan. Ya, iya. Pernah tadi disebut masak, kan? Disebut masak. Nah disebut paham, ibu paham masak, bisa mengajarkan. Sok sina praktek bakal atur. Ya. Jadi disebut paham, lain katalan. Ya. Secara lisan, lain kata secara lalu coba budak emang bukan akademik. Tapi begitu nanti pokok ya, salah. Begitu contohnya. Naon ari bupat teh
4 riba di kruka ahok kan mata kok kan gitu bahasa nanti mun maneh ngomongkeun si itu sedangkan omongan maneh tetap lamun teh mah si itu ngomongkeun urang urang ngomong betul seandainya si itu ngomongkeun urang bakal tersesat sadar kan gitu salah jadi kan maka urang ketika batur ngomongkeun kieu urang udah sebut itu Fatihah ya batur ngomongkeun urang ye kadenya urang betul itu kata urang ya tah jadi itu paham berarti urang ngomongkeun batur seperti itu batur teh bakal tersesat karena omongan nah ya nah lamun urang nyebutkeun ngupat kieu kan terlalu banyak maka disebutkan cek ayeuna pada definisi lah nya sebut urang ngomongkeun contoh dina fisik mang ade malempang nanti kieu misalkeun kemudian lamun batur ngomongkeun kadenge tersebut batur urang kan tengah kemudian si itu ngomongkeun urang karasa ini ngomong urang ieu jadi paham eta lain katalar secara rumus gitu nya tapi begitu di lapangan seperti ini tak paham jadi nu disebutkeun ngaji paham teh lain katalar dalilna lain katalar hadisna lain katalar ulama tapi ketika ada di lapangan ini yang tidak boleh ini yang boleh paham jadi paham lain itu bisa pidato tapi ketika ningali di lapangan iya itu paham lantaran dina Quran disebut pahamna Sulaimana ayatnya itu kasus ketika terjadi pengadilan antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini ngadu ke Nabi Daud ini ada setelah merasa tidak puas jalan tersebut keputusan Nabi Daud Nabi Daud itu sudah merasa adil kan ngadu lagi ke Nabi Sulaiman ternyata keputusan Nabi Daud itu lebih masuk akal maka disebut pemahaman itu lebih dari Nabi Daud Sulaiman Allah diberi pemahaman tentang cara memutuskan perkara jadi sangkapan nih paham Nabi Sulaiman teh sebelum ada kasus jadi orang paham atau tidak canya tapi ketika ada lapangan bisa ngerti itu paham nanti maksudnya gitunya jadi lebih yang orang aja targetnya paham teh lain katalar gitu ya lain katalar tapi ketika ayat kasus terjadi kesaksian keluar seperti ini itulah jadi minton ke dongeng atau contoh tehnya tak memberikan pemahaman gitu lah ya kadang-kadang orang ketika ditanya tidak jujur tak mutlak tidak dosa tak syarat nanti dina hadis min ghairi ma ba'sati tidak ada alasan yang dapat diterima kemudian menyembunyikan itu tapi kalau ada alasan sabab ayat hadis bohong itu dosa kecuali 3 perkara terlibat salah satu kasus di antaranya menolong orang dia menolong orang nyelamatkan batu terpaksa harus berbohong sebut tekilah ya menyata apa ya ayah bapak galak dan yang anak-anaknya bayar paling bang harus siapa gitu sedang orang pikiran budak letik wah karunya budak nyumput eta apa walaupun orangnya budak kata nyumput kata maka itu mah walaupun bohong dapat pahala
namun menyelamatkan orang itu kita pengen jilat sama hati berdua nama. Tapi lamun nggak bohong teh seandainya memang tadi dia ada alasan yang bisa digunakan makan mengenai pahala ya bisa ada masuk. Nah, misalnya Banan salah sahiji bohong anu wallah diperbolehkan ngabohong nasalaki kau majikan termasuk sebaliknya bohong kau majikan namun ada alasan li Islam bayarna ilmu asyarah bil ma'ruf demi memelihara kebutuhan rumah tangga. Alasannya itu. Lain lagi kan supaya rumah tangga itu mulus. Kalau terpaksa memang harus berbohong. Namun tujuannya supaya ulah cekcok dalam rumah tangga, nah terpaksa saya harus berbohong. Misalkan seandainya salaki nyawan pemajikan boros, maka cara menyelamatkan mungkin dengan harus berbohong. Nyawa yang ini kan kafe ya, namun ya, dan penyakit itu tadi, kurang menjadi pewajib. Ya. Ada kalanya, ada kelemahan ratu di antara mungkin salah kita kurang bijak, mungkin ada hal-hal rata-ratanya salah saya banyak kita egois. Salah sahina mungkin dina pembelanjaan lah rezeki kalau ini bisa kurang terpaksa berbohong lantaran kelemahan lelaki mah tidak tahu harga ya tak tahu harga tanah si sabaraha tidak tahu sejarah asal kena hidup mulai curhat saya kan terpaksa berbohong tapi harus berbohong kan berbalik akal itu boleh walaupun dalam pengertian yang contohnya dia mungkin salah saya salah kita tak mau tahu anggaran jajan budak misalnya salah lain untuk yang lain-lain lain ke Gambaso, lain ke TikTok, lain personal. Tapi untuk keluarga nggak boleh. Terserah mau mengambil sendiri lah supaya salah itu kebutuhan rumah tangga orang terpenuhi. Jadi bagaimana caranya supaya salah percaya mengulang butuh uang setia percaya. Tapi kan kurang tadi kemana ini tujuan ke untuk rumah tangga ya, bisa memakmurkan bahkan bisa saja menambah gara-gara bohong. Namun memang untuk itu untuk masalah kelanjutan rumah tangga lain ke nafsu ulang lain ke TikTok lain ke bahasa boleh lantaran ada tujuan lain masih jual rumah tangga sama juga boleh
Tapi jauh luar tanah lain di luar diri itu. Bisa bawa di alasan. Hanya dipikiri Sana jangan kieu ki HP berapa ya sana tanah HP ya. Bisa lah. Beas ya padahal di HP keun. Nah, nyata. Tapi nyata sapanya ke kepentingan rumah tangga kelihatan. Tapi lalu ada dia contohnya terbuka duit padahal laki terbuka duit ngomong tapi jangan sih dosa kan lain kepentingan rumah tangga kecuali lalu usulnya memang nelayan usaha nelayan nelayan usaha ada jangan lalu bisa dosa ya terserah alasan boleh dibuat dan kulit menurut yang dijual dulu ya tapi kan tidak semua maksud apapun tetap perlu ya tapi lah mungkin tidak merugikan rumah tangga boleh terserah jadi kecuali ayah hukum fikih ayah hukum etikanya jelas dari waktu jelas secara fikih boleh saja misalnya secara fikih apapun bisa diakan ku Allah ya Tuhan standar nanti pihak lain kerugian tidak katanya standar fikih tapi lamun standar etika atau akhlak etika disebut dalam mata istilah ihsan kan ayat iman ayat Islam ayat ihsannya ihsan maka Nabi melarang tidak boleh membunuh apa saja walaupun dengan alasan untuk perang. Salah satu contoh bahwa pernah jelema ambil latihan mana bakat hayang jagoan maka mana mau diberi panah hayang udah di tanah walaupun alasannya saya latihan kira memper bisa maka Nabi kemenang nyeun sasaran atau hanya bentuk apalagi hanya untuk hiburan. Lalu kami liru teraniaya hanya untuk hiburan, bukan kepentingan usaha. Maka ukuran etika mah hasil dosa. Tapi lamun kebutuhan mah secara fikih. Contohnya orang nggak belut, sana nggak belut, yang usaha jangan belanja, terserah. Kan dikadek datang teh dilebuan dikadek di aniaya dilebuan dosa karena untuk kebutuhan tapi hanya untuk hiburan ya gitulah dina eta secara boleh saja asal jangan ada pihak yang dirugikan jadi menurut secara pikir gampang lamun selaki terus-terusan nulis akapah anak pemajikan dirugikan namun tidak angkat baik sedang nulis hari orang mah orang terjamin baru anak terpelihara jadi tinggal dosa kita apa terserah tapi lamun kok biasa kamu dibantu bisa makan dulu karena seorang ngambek kita atasnya jadi ngabohong ke namun keur kahadian mah kadang-kadang mengharuskan tapi lamun ngabohong urusan agama lebih atasnya jadi terang naon lah ayeuna laki mana yang usaha apa tuh hebat ya terserah penting mata cukup itu kebutuhan mah bawa pemain musuh berbahaya berkurang air terpenuhi jadi sedangkan kebutuhan di rumah teh relatif cikanya mau sarua kan ya tergantung bisa berkaitan ke jenis kebutuhan status situasi kondisi mun baheula mah cukup udah
Ya, baheula cukup budaya. Lantaran tanah lega, sawah lega, kebun lega. Cuma mungkin rokok kering lalu, tapi ke kalian dia lalu. Hari ayeuna. Kesempatan itu. Jadi kompetisi segala. Jadi kebutuhan. Maka kebutuhan generasi itu lebih mahal di urang mah. Kan baheula mah geus lah asal bisa melaki awe nama. Asal korban geus masa di rendah ngadekat geus. Itu bae. Cukup baheula. Ayeuna mah teu bisa. Beda zamannya hasil kebutuhan zaman kumaha perubahan. Jadi kesimpulan mah kieu. Dina Quran pasti ibu baca ayat kalimat prinsip disebut nanti. In ajriya illa Allah. Pasti. Saudara surat memuat. Terutama ketika jadikan cerita Rasul anu sok kali diakhiri salah sahijina in ajriya illa Allah. Seandainya kuring rek minta buku karena ngajarkeun ilmu pastinya kuring minta buku maka Allah. Maka orang-orang ulama-ulama banyak baheula teh nya baheula haram hukumnya seorang kiai minta dibayar ka jamaah. Eta berdasarkan. Tapi kalau pemerintah bertanggung jawab, jadi yang bertanggung jawab harus memberikan jaminan hidup ke kiai ke ajengan ke ulama ke pemerintah. Maka tidak boleh kiai minta bayaran ke jamaah. Itu jadi hak seorang pengajar itu pemerintah. Dengan prinsip tadi, maka ulama maka contoh namanya Imam Hanafi itu pengusaha, bukan dagang, bunhar, mau ayah milioner lainnya. Gede ngapal santen, ribuan santen, ku anjeuna di parabanana di dunia. Kenapa? Namun tema kudu minta bu beren secara syariat lahiana kawarenta. Maka dina hukum biasa kita biasa strategi menayeuna nama strategi politik ayat kitab judulna kitab biasa jeung kitab siasat. Menayeuna nama strategi dan politik untuk bahasa ayeuna. Dina biasa disebut tidak boleh semua pengajar minta ke anak muridnya, tapi harus minta ke orang lain. Namun kita biasa sabar ketika bangsa rakyat cerdas yang diuntungkan pemerintah juga. Jadi kemudian majelis ilmu itu dipakai lahan bisnis dengan, namun undang-undang Islam. Tapi itu beratnya amanat pemerintah. Yang dinasihat sebutkan bahwa program yang harus mendasar setiap pemerintah Islam mencerdaskan rakyatnya. Fondasi. Berapa kesabaran itu berenang. Jadi mau tak mau global ambil. Maka pendidikan jadi lahan bisnis. Tahu? Wajar lah, seperti wajar. No? Kahiji negara lain negara Islam. Sakitu apa prinsip? Jadi Islam tidak boleh. Rasanya sakitu. Jadi lamun lain darurat ya temenan ngabok. Tentang ilmu kanunyaan ngajarkeun ajarkeun bae. Aya soal aya anu teh ya, ini karena gampang. Erek dunia, erek akhirat, tetap erek. Man aroda akhirata fa'ala itu. Man aroda dia fa'ala itu.
rek hayang sukses dunia, rek hayang sukses akhirat. Kunci lain. Terus kurang disapa kalau di Pareto biar ilmu wajib. Banyak wajib dunia. Ya, itulah. Jadi erek ilmu ke dunia, erek ilmu ke akhirat. Eta teh menentukan masa depan. Ya, kayak masa depan di akhirat. Hukumnya wajib, namun wajib mengajarnya wajib, mencarinya wajib. Maka kategori wajib tersebut tidak boleh ada hitungan. Soal itu nama Allah yang bertanggung jawab. Ketika si ieu bisa, aya bener ku Allah teu diberikan kesempatan dan kemudahan. Ya. Kurang bisa, tapi belum tentu Allah diberi kesempatan dan kemudahan. Yang penting mah orang mah ilmu pelajari, bikin soal ilmu. Jadi atau tidak Allah. Maka anggap perlu supaya orang kesempatan dan ayat kesempatan mah demam. Bisa baik stroke, bisa baik kering, bisa baik. Ya, jadi ngajarkan ilmu pasti dapat apa. Jadi mau dia bisa nyupir, ajarkan nyupir, sampai jadi supir. Bisa orang ajarkan mereka, saya takdir apa macam mana ngajarkan nyupir, terkapa jadi supir. Jadi ajar diberi kesempatan yang mungkin. Nah gitu. Jadi dalam agama ajarkan agama ada satu jadi ajaran berpikir kesian di bawah saingin aja kan satu. Itulah yang lebih masalah ilmu. Bahkan masalah ulama sangat ilmu paragi maling. Cuma cara ajarkan. Buku jadi maling. Kembali dan akhirnya sampai pun. Dan polisinya dia ajarkan cara maling. Kalau bisa melakukan bersama terus. Dengan beda nanti hari bangsa terus dipelajari, terus dipraktekkan semakin banyak pengalaman. Tulisnya akan undangan. Ini apa kebohongan? Itu biasanya ya. Jadi tentang ilmu mah tanpa batas. Bener dan bisa nah bener kurang mah kumaha Allah yang berikan hidayah taufik itu. Atau musieun dia akan rezeki beda kurang ajar. Mudah-mudahan ya sing bisa lah ngajar